Assalamualaikum Pak Syahrul. Salam hormat, salam sehat. Gimana kabar Pak Lutfi, sehat? Alhamdulillah. Kita semua ya. Pak, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita ketemu lagi. ATN, Hukum Tata Negara. Yang berat. Jadi dia ilmu ini barengan sama hukum perdata, hukum pidana, tidak salah, 4 SKS. Dia paling tinggi SKS-nya. Dari sama PIH ya, pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum, ATN, hukum dagang, hukum perdata itu 4 SKS. 4 mata kuliah yang SKS-nya paling tinggi, itu minimal pertemuan. Kalau dia 4 SKS itu sampai 4 jam sehari. Sekitar 400 menit sehari itu. Tapi kalau dia dibuat kayak kelas semester 2 reguler itu dia seminggu itu 2 kali pertemuan. Saya ngajar itu harus 2 kali. Kemarin saya ngajar itu pertemuan kedua, pertemuan pertamanya Senin, pertemuan keduanya Selasa, hari ini. Tapi kalau eksekutif saya buat 16 kali pertemuan. Mungkin Bapak berat kalau 2 kali pertemuan. Di reguler itu dia 2 kali pertemuan HTN. Perdata juga begitu, pidana juga begitu, 2 kali pertemuan. Jadi kalau di eksekutif kita buat ya jadi 16 kali pertemuan, tidak 32 kali pertemuan. Baik, saya hukum tata negara. Jadi saya coba di pertemuan kita pertama ini mungkin hanya pengantar saja, tidak akan banyak kita bahas soal materi. Mungkin di pertemuan kedua dan ketiga dan seterusnya itu mungkin banyak materi, teori-teori soal hukum tata negara dan studi-studi kasus hukum tata negara. Kalau hari ini kita dengar di televisi itu orang lagi sedang mendiskusikan soal perubahan konstitusi terkait soal masa jabatan presiden. Apakah pemilu itu akan ditunda ataukah jabatan presiden akan diperpanjang? Itu bagaimana dari sisi hukum tata negaranya kemudian. Ini CPL mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusannya. Jadi diharapkan dia lulusannya ini paham terkait dengan struktur, ciri, teori, sumber-sumber prinsip hukum normanya. Sampai ke seperti apa sih hukum tata negara yang secara logis, cara berpikirnya harus logis dan kritis, itu harapannya. Karena berpikir hukum itu harus berpikir secara konstitusional. Bagaimana hukum itu dibuat, lahirnya, dan cara implementasinya. Apakah dia sudah sesuai dengan normanya, apakah dia sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Itu hukum. Jadi hukum itu bukan hanya dibuat untuk keinginan si pembuatnya, tapi dia juga lahir dari kebutuhan masyarakat. Nah, itu hukum. Gitu juga dengan hukum tata negara. Hukum tata negara ini kan kita sudah belajar ilmu negara ya. Karena negara ini lahir dari dasar kesepakatan, maka kesepakatan itu yang harus dijadikan panduannya. Ketika membuat hukum harus juga ada atas dasar kesepakatan masyarakat, bukan kemudian hanya kemudian dipaksa untuk dibuatnya hukum. Makanya kemudian tidak heran banyak terjadi penolakan terhadap undang-undang karena tidak dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat. Nah, ini dalam pembentukan undang-undang itu dikenal ada nama istilah konsultasi publik. Konsultasi publik itu fungsinya itu untuk meminta kesepakatan masyarakat atas norma yang dibuat. Apakah norma ini ditetapkan, ataukah norma ini ada perubahan redaksi,
atau normanya bagaimana. Nah, itu yang kemudian dilakukan melalui konsultasi publik. Nah, begitu Mas. Begitu yang kemudian yang dimaksud dari CPL ini. CPL ini diharapkan mahasiswa itu berpikir kritis dalam persoalan persoalan hukum tata negara seperti apa yang seharusnya yang berlaku di Indonesia. Nah, karena hari ini ada isu menarik soal masa jabatan presiden yang akan berakhir, kemudian ada kelompok partai politik yang juga bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Partai politik yang masuk dalam sistem ketatanegaraan, karena dia adalah bagian sebagai alat untuk melakukan proses demokrasi tersebut, itu melalui partai politik. Nah, apakah itu kemudian dapat menjadi salah satu syarat untuk dilakukannya perpanjangan masa presiden atau menunda pemilu kemudian? Nanti kita akan bicara itu. Nah, itu maksud dari kenapa HTN ini hadir. HTN ini hadir untuk mengajak kita bagaimana cara berpikir kita ini menggunakan cara berpikir yang logis dan kritis. Tidak kemudian tanpa basis ilmu ya, dengan basis ilmu yang penting. Yang penting itu adalah basis ilmunya. Jadi semua itu ada teorinya, semua itu ada normanya kemudian. Nah, ada 5 hal yang kemudian menjadi harapan dari capaian pembelajaran mata kuliah ini. Pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian asas-asas hukum tata negara. Itu terpenting. Jadi semua hukum itu punya asas. Di atas norma itu adalah asas. Asas adalah benteng untuk tidak keluarnya aturan-aturan atau peraturan-peraturan, baik itu norma itu kan larangan, kewajiban, dan ada sanksi di dalamnya. Itu norma hukum. Selain norma hukum ada etika. Dia bukan merupakan hukum. Etika berdiri sendiri. Tidak orang melanggar etika belum tentu melanggar hukum, tapi orang melanggar hukum sudah pasti melanggar etika. Di situ perbedaannya. Kemudian mahasiswa mampu menerangkan dan mengemukakan tentang sumber-sumber hukum tata negara. Tadi soal asas, kemudian ada sumber. Asas ini adalah benteng kemudian. Dia lapisan dalam ilmu hukum itu kedudukannya adalah di lapisan kedua. Kalau kita bicara ilmu hukum itu dia tertinggi itu ada nilai. Nilai itu sama dengan prinsip. Di bawah nilai itu ada asas. Di bawah asas itu ada norma. Di bawah norma itu ada praktek hukum kemudian atau dogma-dogma itu. Nah, dogma-dogma ini yang kemudian adalah pendapat para ahli. Pendapat para ahli yang kemudian dianggap salah satu jalan untuk memperbaiki norma misalnya. Salah satu jalan untuk bukan memperbaiki asas, tapi memperbaiki norma. Makanya ketika terjadi pertentangan, kan ada 3 pertentangan, ada kekosongan norma, ada kekaburan norma, dan ada pertentangan norma. Ketika hal ini terjadi dalam sisi norma, maka yang menjadi bentengnya adalah asas. Asas hukumnya bagaimana? Maka itu pentingnya kemudian mempelajari asas hukum tata negara itu seperti apa sih? Kalau dalam ilmu perundang-undangan itu yang banyak dikenal orang, yang banyak dipahami orang itu ada asas lex specialis derogat de generalis, lex superior derogat lex inferior, ada lex superior derogat lex inferior, lex specialis de generalis, satu lagi itu lex itu 3 asas peraturan perundang-undangan. Selain itu juga ada asas bertanggung jawab, itu asas prinsip asas kehati-hatian itu juga asas beretikat baik itu juga asas. Dia bukan sebuah norma tapi dia sebuah asas. Nah, ada asas yang kemudian menjadi norma, itu asas pemerintahan yang baik. Kemudian sejak di undang-undangnya Undang-Undang 30 tahun 2014, asas yang sebelumnya menjadi benteng itu sudah menjadi norma dalam Undang-Undang 30 2014. Nah, selain tadi asas sumber, ini mahasiswa juga mampu memahami soal struktur umum keorganisasian negara. Jadi negara ini adalah bentukan paling sederhana dari sebuah organisasi, kita lihat. Karena dia sifatnya lahir dari sejak zaman Yunani kuno sampai dengan hari ini, itu berbagai macam elemen yang membentuk lahirnya sebuah keorganisasian dalam sebuah negara. Dari masing-masing negara itu berbeda-beda bentuk keorganisasiannya. Yang menentukan dia beda itu adalah kemudian dari isi konstitusi mereka yang mereka buat.
Jadi sebelum negara ini terbentuk atau sebelum negara ini dibuat, mereka sudah mulai membuat itu dalam fondasinya, yaitu yang disebut dengan konstitusi. Nah, di awal tadi soal pergantian presiden, itu bagaimana kemudian dalam konstitusi. Nah, itu yang mestinya menjadi alat kita untuk melihat struktur ketatanegaraan ini. Melihat struktur ketatanegaraan ini, maka dilihatlah mulai dari konstitusinya itu seperti apa. Kemudian yang keempat, kita akan menerangkan atau mengemukakan tentang sistem kepartean dan pemilu. Jadi kita katakan sistem kepartean, nah disitulah fungsi partai dan pemilu. Pemilihan umum. Pemilihan umum adalah cara paling demokratis menurut kita hari ini, cara paling demokratis untuk melakukan pergantian kepemimpinan di suatu negara, yaitu dengan pemilu. Yang kelima yaitu mampu menjelaskan pemerintah daerah dan hak asasi manusia. Nah, ini yang terakhir. Jadi di dalam konstitusi kita itu, setengah konstitusi itu adalah mengatur soal hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak warga negara terhadap hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintahan atau oleh negara. Dalam hal ini adalah struktur tadi yang nomor 3. Yang nomor 3 itu wajib memenuhi struktur yang ada di nomor 5. Karena itu kenapa negara ini terbentuk, karena negara ini lahir dari proses kesepakatan, yang kemudian dari kesepakatan itu maka semua segala tindakan harus diminta dari pendapat masyarakat. Nah, dari soal asasi manusia itu deskripsinya. Goyang. Saya coba kasih pengantar begini, supaya tidak. Hukum tata negara itu bukan hanya soal kita bicara kenapa dia menjadi salah satu prasyarat paling penting di dalam prodi ilmu hukum, selain hukum tata negara dan selain hukum pidana dan hukum perdata dan pengantar ilmu hukum ya. Kenapa kalau kemarin ini masuk di semester 3, hari ini hukum tata negara itu ada di semester 2, tidak lagi di semester 3. Setelah dia menempuh semester 1, semester 2 dia harus menempuh 3 mata kuliah itu. 4 mata kuliah, bukan 3. 4 mata kuliah yang wajib yang harus dia penuhi. Dan itu harus lulus. Ada hukum tata negara, salah satunya. Ketika lulus hukum tata negara, nanti dia boleh mengambil hukum konstitusi dan lembaga negara. Dia boleh mengambil hukum pemerintahan daerah. Dia boleh mengambil hukum dan hak asasi manusia. Kan sudah lulus HTN. Boleh mengambil hukum internasional. Jadi dia cabang dari hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum lingkungan. Satu lagi hukum selain hukum agraria ya. Jadi hukum agraria itu bukan hanya bicara soal pengaturan soal tanah, tapi di dalamnya ada soal kebijakan publik. Hukum lingkungan, hukum adat, salah satunya hukum adat. Nah, itu yang kemudian menjadi prasyarat utama untuk lulus HTN. Jadi ketika HTN tidak lulus, maka tidak bisa mengambil hukum administrasi negara nanti di semester 3. Tidak bisa mengambil hukum konstitusi di semester 4, tidak salah. Hukum konstitusi itu semester 4. Hari ini ada di semester 4 itu hukum konstitusi. Kemudian ada hukum pemerintahan daerah. Ada hukum internasional. Ada hukum satu lagi itu daerah lupa. Nah, selain itu ada hukum perdata. Hukum perdata itu nanti bagiannya adalah hal yang wajib. Kalau dia tidak lulus di hukum perdata, itu akan banyak kerugiannya untuk tidak bisa ngambil mata kuliah yang menjadi prasyaratnya adalah hukum perdata. Begitu juga dengan hukum pidana. Nah, hukum pidana ini banyak prasyarat-prasyaratnya yang selanjutnya tidak bisa ditempuh. Walaupun sistem hukum pidana kita hari ini itu sudah berubah orientasi ya. Jadi kalau dulu orang hukum pidana itu selalu di dalam frame pemikiran mahasiswa hukum, mahasiswa di Fakultas Hukum, adalah cara paling ampuh untuk menekan orang, cara paling ampuh untuk memenjarakan orang. Jadi dia orientasinya lebih kepada premium remedium. Nah, hari ini orientasi hukum pidana di Indonesia itu bukan lagi untuk membuat orang menjadi terpenjara, membuat orang menjadi tersakiti, terbalas dendamkan.
Karena hukum pidana itu lebih kepada persoalan balas dendam. Jadi balas dendam orang kepada orang tersebut, ya dia harus dipidana dan dia harus dihukum. Selalu begitu di orientasi bukan hanya mahasiswa Fakultas Hukum Nggak mungkin. ada suaranya, Pak. Masa ada suaranya? Ada, Pak. Ada, Pak. Tidak hanya tidak hanya mahasiswa Fakultas Hukum yang orientasinya kemudian menyatakan hukum pidana itu adalah hukum pembalasan atau hukum efek jera istilahnya. Nah, hampir semua masyarakat itu menganggap hukum pidana itu adalah hukum yang akan berakhir dengan orang terpenjara. Itu target idenya, target operasional. Tapi hari ini orientasi itu harus dirubah. Makanya perubahan sistem hukum pidana hari ini adalah bukan lagi untuk premium remedium ya, menghakimin orang atau sebagai balas dendam, tapi ultimum remedium. Ultimum remedium ini adalah hukum pidana itu adalah hukum upaya terakhir. Setelah upaya-upaya hukum yang lain sudah ditempuh, baru kalau tidak bisa ditempuh upaya hukum yang sebelumnya ini, baru yang kemudian hukum pidana adalah jalan terakhir, jalan penghukuman terhadap seseorang. Nah itu yang kemudian harusnya mahasiswa Fakultas Hukum itu memahami prinsip tersebut, karena prinsip itu menjadi prinsip tertinggi dalam hukum pidana yang namanya ultimum remedium. Kalau sering dengar itu namanya restoratif justice istilahnya. Apalah namanya, kalau di pidana itu ada restoratif justice, kalau di hukum bisnis itu ada namanya arbitrase. Arbitrase itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau APS, alternatif penyelesaian sengketa. Kalau di hukum bisnis, kenapa kemudian orientasinya pengadilan hukum pidana atau pembalasan itu adalah upaya terakhir? Persoalannya kemudian ketika terjadi pembalas dendaman, pasti hal-hal yang terkait soal perekonomian itu menjadi terhambat. Nah, di negara-negara besar itu, di negara-negara seperti Amerika, negara-negara maju itu sudah tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai cara untuk melakukan balas dendam. Maka cara-cara yang paling elegan agar persoalan-persoalan ekonomi itu menjadi bisa berjalan. Misalnya kita bicara tindak pidana korupsi. Ketika orang melakukan tindak pidana korupsi, hukum pidana kita misalnya sebelum orientasinya hari ini ya, sebelum perkembangan perubahan orientasi hukum pidana, orang selalu berharap koruptor itu dipidana. Koruptor itu harus dijebloskan ke dalam tahanan. Tapi orang tidak pernah memahami apa maksud dari undang-undang tindak pidana korupsi misalnya dibuat oleh negara. Undang-undang tindak pidana korupsi dibuat negara adalah bagaimana caranya untuk menyelamatkan keuangan negara. Itu orientasi pertamanya. Di tindak pidana perbankan juga demikian. Di TV Bank, tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan itu lahir bagaimana caranya untuk menyelamatkan keuangan perbankan. Bukan orientasinya kemudian menjerumuskan orang masuk ke dalam penjara. Orang masuk ke dalam penjara, tapi dia tidak bisa mengungkap, pasti akan terjadi balas dendam. Orang tidak akan berhasil mengungkap kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Di mana uang itu dia simpan, di mana uang itu dia pergunakan, itu yang kemudian menghambat. Makanya muncullah di negara-negara Barat itu ada proses hukum arbitrase, istilahnya itu. Sengketa bisnis yang dilakukan tidak menggunakan jalur pengadilan. Jalur pengadilan adalah jalur terakhir kemudian di dalam masyarakat di negara-negara maju itu. Nah, di kita itu masih orientasinya kepada penghakiman atau membuat orang menjadi jera. Nah, itu yang harusnya dirubah di mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi kejaksaan saja hari ini sudah tidak lagi bicara menghukum orang, tapi restoratif justice. Bagaimana memulihkan kondisi itu terhadap kondisi semula sebelumnya. Kalau ada kerugian, ya dia harus ganti rugi sesuai dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Tidak kemudian membuat ini sampai berakhir di pengadilan. Karena kalau udah bicara pengadilan itu adalah menang jadi abu, kalah jadi arang. Tidak ada yang menang kalah. Gitu. Jadi proses di luar itu lebih baik, lebih indah itu berdamai. Nah itu orientasi dari negara-negara maju. Nah itu yang mestinya hari ini kita harus berorientasi seperti yang itu. Kalau ingin melihat majunya sebuah perkembangan hukum. Nah, di era informasi 98 kita telah mendorong berlangsungnya perubahan besar dalam sistem dan praktek ketatanegaraan Indonesia.
Nah, sejak era reformasi, kehidupan kenegaraan Indonesia itu menjadi dinamis. Kita bicara sangat dinamis ketika orang reformasi. Orang sangat bermimpi bagaimana pers itu bebas, hukum itu ditegakkan, kemudian ada pemilihan presiden, pemilihan DPR itu secara langsung dan terbuka, kemudian ada pembentukan lembaga anti korupsi untuk memenjarakan para koruptor. Itu harapan yang sangat tinggi pada saat proses reformasi. Semua orang bermimpi pasca reformasi kita akan menjadi negara maju, kita akan menjadi negara sejahtera. Tapi dalam kenyataannya 71 butir undang-undang yang sebelumnya berlaku dari sejak tahun 57 sampai dengan tahun 98 yang kemudian diamandemen. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku sejak tahun 59 ya, bukan tahun 45. Dia dibuat tahun 45. Setelah dia dibuat tahun 45, 46 agresi militer Belanda pertama, 49 agresi militer Belanda kedua, 48 ada pemberontakan PKI. Pasca agresi militer Belanda terbitlah konstitusi baru namanya Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi tidak berlaku Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar Sementara. Di dalam Undang-Undang Dasar Sementara itu kita diminta DPR Presiden diminta untuk melaksanakan pemilihan umum. Terjadilah pemilihan umum tahun 55. Pasca pemilihan umum anggota konstituante atau yang kita kenal dengan hari ini namanya DPD ya. Yang dulu namanya konstituante, hari ini namanya DPD. Itu anggota MPR. Dia diwajibkan untuk membuat undang-undang pengganti Undang-Undang Dasar 45 atau ada pengganti Undang-Undang Dasar Sementara. Setelah itu terbit Undang-Undang Dasar RIS, salah. Undang-Undang Dasar RIS itu tahun pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Nah, Indonesia terdiri dari 8 negara bagian pada saat itu. Tahun 50 sampai dengan tahun 57. 57 itulah pertama kali kemudian lahirnya beberapa provinsi. 57 kalau NTB kita dengar itu tahun 58 dia lahir bersama-sama dengan lahirnya Bali, NTT dan NTB. Ketiga provinsi ini lahir atas dasar agama, bukan atas dasar wilayah. Bali, NTB, NTT. Kalau dulu Sumbawa itu masuk wilayahnya NTT, Lombok itu masuk wilayahnya Bali. Makanya dia disebut Sunda Kecil. Dengan ibu kotanya di Singaraja. Kalau Sumbawa itu masuk wilayahnya NTT dengan ibu kotanya di Sumba Barat, ya. Bukan juga di Kupang, di Sumba Barat tidak salah. Nah itu. Tapi tahun 58 itu yang merubah kemudian terjadinya perbaikan sistem ketatanegaraan. Tidak salah itu provinsi yang pertama kali terbentuk itu Provinsi Jawa Barat. Tidak salah Provinsi Jawa Barat. Yang terdiri dari Banten dan yang sangat luas itu. NTB itu masuk provinsi NTB bersama dengan satu undang-undang ya. Dia Undang-Undang Nomor 64 tahun 58. Itu Bali. Karena Bali orangnya Hindu, maka dia dibuat provinsi sendiri. Karena Sumbawa dengan Lombok adalah sama-sama Islam, dia dibuat provinsi sendiri, namanya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, baru NTT, karena NTT sebagian besar masyarakatnya adalah Kristen, maka dia dibentuklah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu ide dasar dari terbentuknya provinsi yang sebelumnya bernama negara bagian yang bernama Negara Indonesia Timur. Nah, kemudian lahir Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 59 ini adalah fondasi dasar kemudian Soekarno menyatakan dia presiden seumur hidup, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Sejak saat itulah Undang-Undang Dasar 45 itu mulai diberlakukan. Walaupun dia disahkan dan ditetapkan 18 Agustus 45, tapi dia mulai berlaku sejak Dekret Presiden 5 Juli 59 sampai dengan proses reformasi. Nah, selama proses itu selama proses konstitusi atau Undang-Undang 45 tersebut ada proses yang kemudian membentuk kenapa Soekarno menjadi presiden seumur hidup.
karena tidak ada catatan di dalam undang-undang itu dia boleh kapan saja kemudian dia berhenti dan seterusnya itu ya menurut idenya Soekarno. Tapi 59, 65 itu terjadi pemberontakan PKI. 66 Soekarno dimundurkan, 67 Soeharto menjadi presiden. Nah, ini proses dari Undang-Undang 45. Nah, ketika Soeharto menjadi presiden dari 67 sampai dengan 98, dia beranggapan bahwa presiden itu bisa dipilih kembali sepanjang dia ikut pemilu dan tidak ada batasan. Itu menurut Soeharto ya. Akhirnya reformasi terjadi 98, Soeharto yang bisa mundur akhirnya memundurkan diri. Naiklah Habibie. Habibie naik dengan undang-undang dasar yang sama, dengan konstitusi yang sama. Naik Habibie naik karena Soeharto mundur. Naik Habibie, selama setahun Habibie naik, itu perubahan yang sangat fantastis terjadi. Itu adalah pertama soal otonomi daerah. Jadi Habibie lah peletak otonomi daerah pertama kali. Nah, di konstitusi sebelumnya otonomi daerah itu hanya tertulis tapi tidak pernah diimplementasikan. Desentralisasi itu tidak ada, yang ada adalah sentralisasi. Nah, dari Habibie kemudian lahirnya otonomi daerah, tapi Habibie pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR. Sama seperti Soeharto yang tidak diterima pertanggungjawabannya di MPR. Begitu juga Soekarno yang tidak diterima pertanggungjawabannya di MPR. Nah, ada hal yang menarik. Nah, kemudian setelah Habibie, terjadilah pemilu secara langsung pertama kali. Bukan secara langsung, pemilu 99. Nah, pemilu 99 adalah pemilu terakhir yang pemilihannya dilakukan di MPR. Itu yang dilakukan oleh MPR, akhirnya terpilih ya Gus Dur dan Megawati. Dari Gus Dur Megawati terjadi perubahan besar ya, ini kan pasca reformasi. Ketika naik Gus Dur terjadilah amandemen undang-undang. Undang-undang ini diamandemen 4 kali, amandemen 99, 2000, 2001, 2002. 2000 itu 2 kali amandemen. Sampai dengan 2001. Jadi yang tadinya 71 butir, saya ingat dulu. Jadi Undang-Undang 45 itu ada 37 pasal, 71 butir, 2 aturan peralihan, 2 aturan tambahan. Itu kita saking hafalnya dulu. Jadi kita dipaksa selama zaman Orde Baru itu untuk paham Pancasila dan paham isi dari konstitusi kita. Kita harus menghafal isi konstitusi itu. Jadi kalau orang yang tidak hafal isi konstitusi itu bukan dianggap sebagai orang Indonesia. Jadi seperti itu doktrin yang dibangun di zaman Orde Baru, kita sangat hafal makanya. Isinya kita menghafal dan seterusnya. Nah, 37 pasal, 37 butir dalam konstitusi itu mengalami perubahan di tahun 99 sampai dengan tahun 2001. Nah, setelah dilakukannya perubahan 4 kali dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 hingga 2002, butir ketentuan dalam Undang-Undang Indonesia tahun 45 melonjak drastis menjadi 199 butir. Dari 71 menjadi 199 butir. Nah, dari 195 butir tersebut hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli. Yang 71 itu mengecil dari 71 menjadi 25 yang digunakan, yang lain dihapus. Tapi bertambah menjadi 199 butir. Nah, sebanyak 174 butir ketentuan selebihnya atau lebih kurang 300% adalah ketentuan yang baru sama sekali. Jadi ketentuan baru yang terjadi dalam konstitusi kita. Yang berubah itu apa? Hilangnya DPD. DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Hilangnya DPA, hilangnya posisi Bank Sentral. Kalau dulu Bank Sentral itu di bawah Menteri Keuangan, pasca reformasi Bank Sentral itu Bank Indonesia tidak lagi di bawah pemerintahan. Dia berdiri sendiri. Kemudian BPK dulu di bawah pemerintahan, dia berdiri sendiri independen. Kemudian muncul lembaga baru yang namanya Komisi Yudisial. Orang menganggap Komisi Yudisial adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman.
Tapi dalam penyataan pelaksanaannya dia berdiri sendiri, tidak bagian dari kekuasaan kehakiman. Kemudian memunculkan desentralisasi. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 yang sebelumnya hanya mengatur 2 pasal, pasca perubahan itu memunculkan sekitar 14 pasal. Pasal 18 itu berubah total. Di situ sangat jelas tegas menjelaskan soal pemerintahan desa di dalamnya, kemudian ada kabupaten kota, ada desentralisasi, ada deskonsentrasi, dan ada otonomi. Ada 3 prinsip dalam undang-undang pemerintahan daerah yang diatur di dalam konstitusi, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Itu terjadi di pasca perubahan. Nah, sisi lain dibentuknya Mahkamah Konstitusi kemudian. Nah, pasca dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bentuk yang kemudian spirit atau roh ketatanegaraan ini menjadi hidup. Kalau dulu orang bicara soal hukum tata negara itu sangat anti ya, karena pasti kita akan bicara soal politik seorang. Kalau sudah bicara tata negara pasti itu akan terkait soal politik, itu terkait soal kepentingan kemudian. Itu menurut pandangan orang-orang hukum sebelumnya dan orang-orang di luar hukum. Tapi pandangan itu berubah ketika lahirnya Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang itu bisa diuji katanya. Undang-undang itu bisa dibatalkan. Makanya ketika MK lahir ini adalah undang-undang yang pertama kali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan itu adalah Undang-Undang Sumber Daya Air. Kenapa Undang-Undang Sumber Daya Air itu dibatalkan? Karena itu bahaya. Memberikan peluang kepada swasta untuk mengelola kekayaan negara. Jadi itu melanggar pasal 33 ayat 3 katanya. Kenapa dia? Karena negara diberikan kewenangan untuk mengatur, tapi tidak dibolehkan diserahkan kepada swasta. Makanya sejak 2004 itu tidak punya kita undang-undang sumber daya air. Nah, setelah undang-undang itu yang dibatalkan adalah undang-undang koperasi kemudian yang baru dibuat. Undang-undang koperasi adalah undang-undang yang dibatalkan keseluruhannya. Karena memberikan peluang koperasi itu bukan untuk kepentingan anggota, tapi untuk kepentingan dia bisa berdiri untuk 3-4 orang. Dia boleh menjalankan praktek-praktek perbankan yang bukan merupakan praktek keuangan. Yang itu yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi 2 undang-undang itu yang kemudian dibatalkan karena itu sudah spirit Indonesia. Nah, kemudian banyak lagi harapan orang terhadap yang namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, persoalan ketatanegaraan yang mereka hadapin. Nah, itu yang kemudian orang mulai asik membicarakan soal hukum tata negara. Hukum tata negara mendapatkan tempatnya selain seperti hukum perdata maupun hukum pidana. Kemudian banyak muncul ahli-ahli hukum tata negara karena tata negara lah jantung atau ibu dari ilmu hukum. Kemudian semua hal yang terkait hukum itu wajib ketergantungan dengan hukum tata negara karena kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan itu lahir dari hukum tata negara, bukan lahir dari hukum-hukum yang lainnya. Itu makanya kemudian hukum tata negara dikatakan ibu dari segala ilmu hukum. Makanya berkembanglah pesat hukum tata negara ini. Perkembangannya dewasa ini mulai menggeser praktek HTN yang arah orientasinya terlalu politis, yang sebelumnya kita sangat alergi yang namanya politis, itu berubah lebih ke praktis. Jadi orang mulai membaca undang-undang, orang mulai mengkaji pasal demi pasal atau kalimat demi kalimat dalam sebuah undang-undang, menginterpretasikannya. Apakah ini melanggar konstitusi, hak warga negara atau tidak, itu kemudian. Nah, kebaikan konstitusional di kalangan warga negara antara lain tercerminlah banyaknya permohonan perkara di MK, kemudian munculnya kebutuhan akan HTN yang berorientasi lebih ke teknis yuridis. Nah, HTN yang sebelum era reformasi lebih kurang populer baik di kalangan mahasiswa hukum, mahasiswa pada umumnya maupun masyarakat luas, kini mulai disadari sebagai bidang hukum yang penting diketahui oleh berbagai kalangan. Nah, jadi materi yang HTN ke depan yang akan kita pelajari, kenapa itu pentingnya HTN yang dikatakan. Jadi dari sebelumnya tidak menjadi hal yang diperhitungkan, dilihat atau dilirik, hari ini menjadi hal yang kemudian baik diperdebatkan orang. Dan dia selalu menjadi tempat diskusi paling aktual terkait soal tata negara. Makanya materi yang kita akan lakukan selama sebulan ini kita bagi dalam 2 kategori. Itu ada HTN, materi HTN secara umum,
dan materi HTN secara positif atau material. Kalau umum itu secara formilnya saja, maka kita akan bicara soal disiplin ilmu hukum tata negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum kenegaraan. Kedua, kita akan bicara soal konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, penafsiran dalam hukum tata negara, berbagai aspek mengenai praktek hukum tata negara. Nah, kalau hukum materi HTN positif, kita akan bicara soal perkembangan studi hukum tata negara Indonesia, bentuk-bentuk produk hukum Indonesia, organ dan fungsi kuasa negara, hak asasi manusia dan masalah kewarganegaraan, partai politik dan pemilihan umum. Itu kalau yang positif. Nah, metode pembelajaran yang berlangsung kita bagi dalam metode yang kita gunakan dalam HTN ini itu ada namanya Studi Center Learning (SCL). SCL ini terpusat kepada mahasiswa. Jadi dosen itu hanya fasilitator, dosen itu hanya mengarahkan. Kita akan berbagi ilmu, kita akan berdiskusi bahwa hukum itu sumber informasi atau sumber pengetahuan itu bukan hanya di dosen. Sumber informasi dan ilmu pengetahuan itu ada di mahasiswa. Jadi mahasiswa lah yang kemudian mengolahnya. Dosen hanya memfasilitasi dan mengarahkan. Nah, jadi sumber-sumber itu yang mau kita olah. Bagaimana cara mengolah sumber-sumber itu? Semua ruang adalah tempat belajar. Kampus adalah tempat belajar, masyarakat adalah tempat belajar, di tempat kerja ada tempat belajar. Jadi semua tempat itu adalah ruang untuk belajar hukum tata negara. Kalau Pak Zahrul, kalau di pengadilan itu ada namanya teknis administrasi pengadilan. Itulah hukum tata negaranya pengadilan. Teknisnya ada aturannya, ada normanya, ada undang-undang kekuasaan kehakiman, ada undang-undang peradilan agama, peradilan negeri, peradilan tun. Itulah hukum tata negara dari posisi kekuasaan kehakiman. Kemudian dimanapun instansi kita semua memiliki proses administrasi. Proses administrasi itu terkait soal hukum tata negara dan membaginya kemudian nanti. Kemudian kita menggunakan metode hibrid. Kalau metode hibrid ini adalah metode campuran. Jadi metode campuran ini kita wajib itu harus offline, tidak hanya online. Tapi offline dan online itu dapat dijalankan secara bersamaan. Makanya hari ini beberapa kampus yang besar di Indonesia ini, itu kalau dosennya kuliah itu, dia selain kuliah tatap muka, dia juga sedang kuliah online dengan mahasiswanya di tempat yang lain. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem hibrid. Jadi hari ini misalnya saya kuliah di depan kelas, karena hari ini masih di dalam dunianya, di depan kelas, di sisi lain saya juga sedang kuliah dengan menggunakan Zoom di tempat lain, gitu, dengan mahasiswa yang lain. Itu sistem hibrid. Jadi itu yang hari ini banyak dilakukan oleh perguruan tinggi yang besar di Indonesia ini. Di Unram sudah menggunakan itu. Jadi mahasiswa itu disilahkan memilih apakah dia mau ikut kelas online atau kelas tatap muka selama masa pandemi. Kalau dia tatap muka, dia harus ke kampus. Kalau dia online, dia cukup dari rumah. Cuma memang agak berbeda kemudian proses dalam artian dalam penilaian tugasnya. Nah, itu yang belum kita lakukan. Jadi kita akan coba sistem belajar kita itu menggunakan hibrid. Suatu saat nanti kita akan kuliah offline, yang lain kayak dia bisa yang tidak bisa offline itu bisa mengikuti dia secara online. Bukunya tadi sudah saya share ya. Tadi ada 3 buku tidak salah saya share soal referensi kita. Memang referensi kita yang ini adalah bukunya karena yang lebih up to date ya. Bukunya Jimli Asidiki. Yang jilid 1, yang jilid 2, itu yang lebih up to date soal perkembangan perubahan ketatanegaraan. Yang tadi yang ketiga itu juga up to date. Ini sumber referensi yang bisa dicari untuk menjadi bahan referensinya. Tugas kita nanti akan bicara tugas resume. Kita akan resume buku ini. Nanti saya bagi per orang ya. Per orang ini akan resume pada halaman sekian sampai halaman sekian misalnya. Nanti akan saya bagi, silakan di resume masing-masing. Maksudnya resume ini adalah membaca buku itu
silakan baca buku itu, kemudian dibuatkan resumenya, pokok-pokok pikirannya, apa pemahamannya dari buku yang sudah dibaca, itu resume. Terus selain resume itu ada review jurnal, nanti ada jurnal, jurnal-jurnal yang menarik, maksudnya tentang artikel-artikel yang terbarukan yang menarik yang untuk kita bisa kaji bersama-sama. Itu review jurnal. Kemudian observasi atau wawancara lapangan, karena ini eksekutif dan sudah bekerja, jadi tidak perlu dilakukan observasi. Dia hanya kemudian nanti menjelaskan pokok tugas dia di masing-masing tempat kerjanya dengan video pembelajaran, itu bisa dilakukan. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu presentasi terkait dengan tempat bapak ibu bekerja, dengan itu dibuat video pembelajaran. Misalnya Pak Lutfi menjelaskan soal ASDP itu seperti apa, tugas, sumber hukumnya apa, dasar hukumnya dari mana, sumber hukumnya apa, tugasnya apa yang dilakukan terkait hubungannya dia dengan misalnya antara ASDP dengan Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan, itu dijelaskan. Itulah sistem ketatanegaraan yang kita jelaskan. Begitu juga mungkin Pak Jahrul posisinya di mana di Pengadilan Agama bisa menjelaskan ini ada sekian tugas ini. Nah, itu bisa dijelaskan dengan tugas video pembelajaran. Jadi mahasiswa sudah mampu untuk menjelaskan dasar hukum tempat dia bekerja misalnya. Dasar hukumnya itu apa dasar hukum berdirinya sebuah pemerintahan daerah misalnya. Nah, itu dijelaskan. Misalnya yang di BPN bisa menjelaskan dasar hukum dia berdiri adalah ini, tugasnya ini, dan seterusnya. Nah, itu jadi menarik kemudian. Nah, itu tugasnya beda dengan yang kelas reguler. Kalau kelas reguler, dia harus turun, karena dia tidak yang bekerja. Dia harus turun ke lapangan, dia harus wawancara ke kantor-kantor dinas itu, sesuai dengan tugas yang saya kasih. Setelah itu dia harus rangkum, dan dia harus presentasikan secara menggunakan video. Beda dengan kelas eksekutif yang sudah bekerja, tidak mungkin akan turun ke lapangan. Begitu. Terus pedoman penilaian ini sudah tugas itu 40% nilainya, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Nah, pedoman penilaiannya itu selain tugas ada keterlambatan tugas, tapi materinya sudah saya masukin ya. Jadi cukup plagiaris dan ujian. Begitu. Baik. Silahkan, ada pertanyaan mungkin. Gigi saya agak sakit nih. Silahkan. Pak Nusapati, tumben Pak Nusapati ini. Silakan. Mohon maaf Pak, ada di luar konteks yang sampaikan ke Pelunggu Pak. Oh, nggih. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dekan. Waalaikumsalam. Terkait penilaian di PKTI ini Pak Dekan, pas semester 1 karena susah sekali menghubungi dosen PKTI, sementara di semester 1 kita hanya menerima transfer materi dari dia hanya sekali. Teman-teman di semester 1 kan masih banyak di sini Pak Dekan kan. Teman-teman kita, Pak Dekan bisa langsung bertanya juga. Kebetulan saya dan Maria Hayaja, Umi Maria Hayaja yang tidak lulus Pak Dekan. Artinya kan secara normal kita satu kelas, kok saya yang tidak lulus sama Umi Maria Hayaja yang dapat nilai E. Sementara teman-teman yang lain ada yang dapat A, bahkan yang tidak pernah hadir sama sekali dapat nilai B, B+, A+. Kan tidak adil loh dia Pak Dekan. Sementara di semester 1 itu kita hanya mendapat transfer materi itu hanya sekali Pak Dekan, itu pun melalui Zoom. Sudah saya komunikasikan sama Kaprodi, katanya biar lebih jelas sampaikan aja sama Pak Dekan katanya. Karena sudah saya nanti tiang Japri Pak Dekan masalah kan di penilaian PKT ini ke Pak Dekan kan nilai UTS saya sama nilai UAS saya yang enggak ada. Sementara pembuktiannya ada nanti tiang Japri Pak Dekan plus tanggal-tanggalnya kan ada di situ dia. Biar dikirimkan itu biar enak kita iniin kan.
Kita buatkan suratnya. Nggih Pak Dekan. Sementara kalau di UAS-nya kan pakai e-learning kita Pak Dekan. Sementara kan e-learning sekarang kan sedang maintenance dia. Rencana Ya. mau saya buka juga mau saya kirimin Pak Dekan, cuman sedang pemeliharaan makanya belum bisa. Tapi kalau soal UTS-nya ada masih saya simpan Pak Dekan. Saya Oke. japri langsung dia dosen terkait. Sampai saat ini belum ada jawabannya Pak Dekan. Belum dibalas juga. Teman-teman yang lain bisa sih juga ngomong sama Pak Dekan biar Pak Dekan dengarkan terkait transfer materi PKTI semester 1 itu kita hanya berapa kali menerimanya kan teman-teman bisa sampaikan lah kayak Uswatun, kayak Denis itu kan kayak Hubul Haq, Sispihani itu Pak Dekan kita satu kelas soalnya. Coba Iya, teman-teman sampaikan juga sama Pak Dekan biar Pak Dekan tahu kan. Sementara Tiang aja yang nggak lulus Pak Dekan sama Ibu Umi Maria Haya aja yang dapat nilai E. Sementara UAS, UTS kita ikut Pak Dekan. Kalau sistem penilaian kehadirannya kan sama sekali dia tidak pernah hadir Pak Dekan. Hanya sekali dia hadir. Iya kan. Tapi absennya full ya. Iya, absennya Pak full deh Pak Dekan. Ya, kita minta kebijaksanaannya dah bagaimana gitu supaya kita juga merasa dirugikan nih Pak. Karena saya sama Pak Rasid ini ya alhamdulillah ya termasuk mahasiswa yang rajin nih masuk nih. Tahu saya. Bagaimana ya janganlah sampai kita apalah gitu. Ya kita kalau disimpulkan ya kita sama-sama salah sudah begitu. Kita juga merasa dirugikan nih. Dosennya nggak pernah ketemu ya? Nah, nggak pernah ketemu. Saya sempat waktu itu Jobnya hanya sekali Pak Dekan. Namanya pun baru tahu kita karena tidak pernah. Ya, bagaimana ya kita mau? Ya hanya minta kebijaksanaannya aja deh Pak. Bagaimana gitu? Iya. Biar kita jangan sampai tidak lulus lah Pak Dekan. Ya, kita juga kelas eksklusif juga Pak. Jadi ya kita kan masuk di kelas eksklusif itu karena ada faktor kerjaan juga. Kita juga kerja. Nah seperti itu. Tapi ini kan Zoom-nya cuma 1 kali. Jadi ilmu yang kita dapat juga nggak ada kan begitulah poinnya. Ilmu tidak. Karena prinsip hanya kita berdua aja gitu. Yang lain yang bahkan tidak pernah masuk, tidak pernah apa, kok nilainya bisa A gitu. Ya itu aja sih. Prinsip pertemuan itu kan prosesnya yang dilihat. Kalau proses kan harus ada perkuliahan. Saat kalau yang pribadi Pak Dekan yang buat yang merasa aneh kok nilai UTS sama UAS saya tidak ada loh, sementara UTS saya ikut, UAS saya ikut. Kan di grup WA PKTI itu kan Pak Dekan, Pak Surya ngirim nggak pernah direspon, Pak Denis ngirim nggak pernah direspon. Akhirnya saya japri dia Pak Dekan. Sampai sekarang japrinya itu masih saya simpen dan nanti saya screenshot kirimin Pak Dekan. Iya, nanti saya kasih tahu Kaprodi biar dia ini kan. Dia yang sudah yang sampaikan dari awal sama Pak Kaprodi, tapi dia ngarahin ke Pak Dekan, ngomong sampaikan langsung aja sama Pak Dekan katanya biar lebih jelas. Nggih. Baik, yang lain ada soal TMS. Ada yang TMS, kemarin ribut-ribut TMS soalnya. Apa TMS? Tidak memenuhi syarat. Oh. Itu TMS, tidak memenuhi syarat. Kalau zaman saya kuliah dulu S1, itu namanya TB, tidak bisa. TB itu tidak memenuhi 75% kehadiran. Oh, gitu. 75% Tapi perlu diingat nih, kalau kita ini mahasiswa yang paling rajin nih kini. Kalau tidak ada kendala kerjaan, Pak Nggih. Itu 75% kehadiran. Itu makanya lahir kelas eksekutif. Ide awal eksekutif itu kan untuk teman-teman yang bekerja tidak terganggu dengan pekerjaannya. Nah, makanya kalau dosen yang ngajar kemudian tidak mampu mengikuti ritme
teman-teman yang bekerja, ya kita nggak kasih dia ngajar. Begitu. Dia harus mampu ikutin, karena dia orang bekerja ini beda dengan yang reguler. Kalau yang reguler masih bisa kita paksa dia untuk hadir ke kampus, gitu kan? Kuliah di kampus, tetap muka di kampus. Kalau yang eksekutif tidak mungkin kita paksa dia harus ke kampus. Dia sedang bekerja. Nah, kecuali dia di hari Jumat, Sabtu gitu ya. Kalau Jumat mungkin mulai sore. Sabtu mungkin bisa dari pagi di kampus kalau dia ingin mengenal kampus gitu kan. Ya hari ini kita di kampus, hari ini Sabtu kan, semestinya kita kuliah di kampus supaya saya pernah ketemu gitu kan. Nah, mungkin dari pagi sampai sore di kampus, malam di online lagi kalau ingin ke kampus gitu. Nanti suatu saat kita akan ketemu di kampus kuliah tatap muka secara langsung. Nah itu tadi karena kan itu sistem hibrid, sistem campuran. Jadi sistem campuran itu tatap muka secara langsung di satu sisi, di sisi lain kita kuliah online yang lain, gitu. Bisa. Itu bisa. Kenapa tidak bisa gitu kan? Sepanjang Zoom ini masih bisa dibuka. Jadi gitu. Nah, kalau TMS itu, kalau ikuti perkembangan TMS itu yang reguler ini kan banyak TMS. Kalau dia 16 kali pertemuan, 16 kali pertemuan dengan UAS dan UTS, dia wajib harus masuk itu 11 kali. 11 kali dia harus ikut perkuliahan. Kalau dia 10 kali ikut perkuliahan, pasti dia akan TMS. Pada saat diisi nilainya oleh dosennya, begitu diumumkan TMS. Karena dia sudah tahu, soalnya dia sudah tahu dirinya. Kan ada centang warna kuning tidak salah di absen itu. Kalau dia warna kuning itu sudah mau akan TMS, tapi kalau dia hijau aman dia. Dia memenuhi syarat kalau hijau. Kalau kuning tidak memenuhi syarat. Jadi banyak yang kemudian tidak. Karena kita sudah jelaskan dari awal, selalu kita jelaskan hati-hati dengan absennya, cek kemudian siakatnya, karena kan semua punya akunnya masing-masing. Tidak mungkin tidak punya akunnya, itu kan? Kalau semua sudah punya, kalau pakai aplikasi Siakat Cloud itu, kan ada aplikasi Siakat Cloud, pilih Universitas Gunung Rinjani, masuk, kelihatan sudah. Mau lihat nilai dari situ, mau lihat transkripnya dari situ, kelihatan. Tidak perlu buka komputer, tidak perlu download HP, sudah bisa dilakukan dengan Siakat Cloud. Model pembelajaran dan seterusnya kelihatan dari sana. Nah itu metode yang kemudian yang kita gunakan. Soal penilaian, kemudian kan masing-masing dosen, tapi harus dilihat karakter kemudian siapa yang dinilai. Subjeknya ini siapa sih itu? Apakah subjeknya ini kemudian mahasiswa reguler? Makanya kemudian ada mahasiswa reguler dan mahasiswa eksekutif. Itu harus cara penilaiannya berbeda. Tidak kemudian disamakan dengan mahasiswa reguler. Kalau mahasiswa reguler kan mahasiswa murni istilahnya ya. Makanya di dalam peraturan ada peraturan soal nilai konversi ya. Misalnya gini nilai konversi. Kalau mahasiswa reguler hari ini mereka adalah mahasiswa yang akan magang. Dia magang di kantor-kantor yang kemudian menerima dia tempat magang. Hari ini ada yang di Pradi, ada yang di BPN magang. Tapi teman-teman yang sudah bekerja, yang seperti angkatan 2018 banyak yang sudah bekerja, dia tidak magang. Dia membuat laporan PKM namanya. Laporan pengabdian kepada masyarakat. Laporan pengabdian dia kepada masyarakat itu adalah di mana tempat dia bekerja. Yang itu yang akan kita nilai dan dia mendapatkan hampir sama kedudukannya dengan teman-teman yang magang. Kalau yang magang dapat 20 SKS, dia di tempat magang itu selama 4 bulan, kemudian dia dapat nilai 20 SKS. Begitu juga teman-teman yang bekerja itu juga mendapatkan nilai 20 SKS dengan laporan PKM-nya. Laporan pengabdian kepada masyarakat. Itu istilahnya. Itu dua sisi yang berbeda. Itu untuk mengakomodir teman-teman yang bekerja. Karena tidak mungkin teman-teman yang bekerja ini harus magang. Kan jadi aneh pertanyaannya, dia sudah bekerja ngapain dia magang? Magang ini prinsipnya adalah untuk melatih mahasiswa untuk siap bekerja.
gitu. Kecuali yang belum bekerja, magang, ya, dia untuk melatih dia tidak kaget dengan dunia kerja. Makanya dia perlu magang, perlu KKN, perlu PKL, seterusnya, banyak ininya. Nah, itu bedanya dengan ada PKM istilahnya kalau teman-teman yang sudah bekerja ya. Itu kemarin ada 3 orang yang 2018 ini ngajukan PKM. 2 orang kepala desa, 1 orang itu wartawan. Dia ngajukan PKM, dapat nilainya sudah. Yang lain mau mengajukan lagi yang sudah bekerja di angkatan 2018. Kalau angkatan sekarang ini nanti di semester 5. Di semester 5 itu sudah bisa ngajukan PKM di tempat dia bekerja, itu di PKM-nya itu diajukan. Nanti kita buat jadi kampus, itulah kampus Merdeka. Yang di dalam ini sekarang itu di semester 5 dan 6. Begitu. Ada pertanyaan yang lain? Jadi itu kuliah kita dalam sebulan 3 bulan ke depan ya. Ada pertanyaan? Halo? Soal itu nanti Nggak ada Pak Dekan. nanti saya komunikasi sama Kak Prodi. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Minggu depan kita ketemu dengan materi teori pertama. Ya? Nggih Pak Dekan, nggih. Ada pertanyaan? Baik. Offline berarti minggu depan tuh. Minggu depan mungkin kita offline bisa, sama offline dan online. Itu kan sekalian kita tes case gitu kan. Kalau pengen ke kampus, ketemu di kampus, boleh minggu depan. Sabtu depan. Saya hari Jumat itu full dari pagi jam 10 sampai jam 10 malam saya ngajar kemarin. Hari ini juga sampai 10 malam nanti. Hari ini baru ATN, nanti jam 2 ada lagi. Karena cuma Jumat Sabtu saya bisa ngajar ini. Jadi itu saya akhiri ya. Nggih Pak Dekan, nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.